Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kita bertemu kembali dalam lanjutan pelajaran kimia kita pada hari ini, yaitu masih tentang senyawa hidrokarbon golongan alkana. Nah, sebelumnya tetap kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dan memohon Tuhan yang memimpin kita supaya kita bisa mengikuti pelajaran kita hari ini dengan baik. Baik anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tentang apa itu isomer alkana. Nah, isomer alkana, isomer itu adalah peristiwa suatu senyawa karbon yang memiliki rumus molekulnya sama, tetapi strukturnya berbeda. Ya, kita ambil misalnya contohnya kita ambil butana ya. Butana. Apa rumusnya? Oke, butana itu C4H4 kali 2 ditambah 2 CnH2n tambah 2 berarti iya C4H10. Nah, C4H10 ini bisa punya beberapa struktur. Misalnya, struktur yang pertama adalah C, kita buat dia hanya dalam bentuk rantai lurus. Bisa juga struktur yang berikutnya dia bercabang. Nah, ini yang namanya isomer ya. Oke. Kita lengkapi ya seperti kemarin. C masih baru berikatan 1, maka dia bisa mengikat 3H. C yang nomor 2 itu 2, sudah berikatan 2, berarti dia bisa mengikat 2H lagi. Kemudian ini juga masih 2. C yang keempat ini masih mempunyai 1 ikatan, berarti dia bisa mengikat 3 atom H lagi. Nah, ini namanya apa? Kemarin kita sudah pelajari kalau dia rantai lurus, tidak bercabang, berarti kita kasih namanya pakai awalan N. Iya, berasal dari kata normal. N butana. Ya. Nah, ada lagi bentuknya seperti ini. C bercabang ya, tetap C4 ya. 1 2 3 4. Oke, kita lengkapi saja dulu sekaligus berlatih ya. Berarti C di sini masih akan bisa mengikat 3 atom H. C di sini sudah 3 ya. 1 2 3. Berarti dia hanya bisa mengikat 1 H lagi. Di sini iya bisa 3 dan di sini juga bisa 3. Oke. Sekarang kita lihat. Kita lihat ini adalah rantai lurusnya atau rantai terpanjangnya. Nah, di luar rantai terpanjang berarti cabangnya CH3, berarti ini metil. Kemarin kita udah belajar cara penamaan alkana. Nah, cara penamaan alkana tentukan dulu rantai terpanjang, baru hitunglah atau tentukan C nomor 1 itu, atau ya penghitungan dimulai dari atom karbon yang mempunyai yang lebih dekat kepada cabang. Kita hitung ya dari kiri. 1 2. Di nomor 2 ada cabang metil 3. Oke, di nomor kita hitung dari kanan 1 2, di nomor 2 juga, berarti dari kiri atau dari kanan sama. Maka namanya ingat lagi ya, dimulai dari nomor cabang. Berarti nomor cabang di nomor ini tadi C1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau dari sini juga dia tetap sama. Berarti dia tetap di nomor 2, maka nomor cabang dulu, nomor 2, kemudian nama cabang, ada metil. Sekarang rantai terpanjangnya apa? Ya, rantai terpanjangnya 1, 2, 3. Berarti kalau 3C berarti propana. Oke. Normal butana dengan 2 metil propana itu disebut dengan berisomer. Ya, berisomer yaitu rumus molekulnya sama C4H10,
tetapi strukturnya berbeda. Ini namanya berisomer. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa jumlah isomer pada butana? Maka jumlah isomernya ada dua. Oke, normal butana dan 2-metilpropana. Nah, ada apa dengan isomer ini? Jadi kalau dia berisomer, berarti sifatnya ternyata juga berbeda. Ya, nanti kita dari tugas baca yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian, nanti kalian akan lihat ya, apa bedanya. Berarti titik didih dan titik leburnya mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi? Iya, yang berantai lurus itu lebih tinggi dibanding yang berantai bercabang. Oke, kita ambil contoh satu lagi ya. Ini tadi contoh pertama. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Kita ambil misalnya heksana. Ya, heksana itu C6H 2 kali 6 tambah 2. Iya, C6H14. Ada berapa isomernya? Kita lihat ya. Kita buat dulu rantai lurusnya. 1, 2, 3, 4. Nanti tinggal kalian lengkapi ya nak. 5, 6. Ini rantai lurus. Oke, kita bisa bikin yang berikutnya adalah 1, 2. Kita bisa bikin cabang di sini. Oke, 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa bikin lagi 1, 2, 3. Kita bisa bikin di sini tadi sudah ada cabang ya. Kita bikin lagi di sini boleh. Ada 2 cabang. Oke, ini sudah cukup ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berikutnya kita bisa buat 1, 2, 3. Kalau ini tadi kita bisa geser dia begini ya nak. Oke, tadi ini di nomor 2 ya. Sekarang kita bisa pindahkan dia ke nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, berikutnya kita bisa buat juga 1, 2, 3, 4. Cabangnya tadi di sini sudah ada 2 ya. Berarti kita sekarang bisa pindah di sini. Tuh, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bisa di mana lagi? Jadi kita sudah hitung ya. Sudah 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada bisa 5 isomer. Ya. Atau kita bisa pindah lagi, kita perhatikan bisa di mana. Kalau ini kita pindahkan ke sini, ke sebelah C di sini, ikatan cabangnya, tetap hitungannya di nomor 2 ya. 1, 2. Kalau kita pindahkan ke sini, berarti tetap juga kita hitung dari kanan dia 1, 2. Berarti sama nanti posisinya. Berarti ini tidak usah kita pindah lagi. Oke, sekarang kita hitung ya. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 isomer. Nanti kalian lengkapi ya anakku ya. Ada 5 isomer. Berarti semakin banyak jumlah atomnya, berarti semakin banyak isomer bisa dibuat. Ya, oke, baik. Itu tentang isomer ya. Sekarang kita coba dengan tata namanya. Kalau ini apa namanya? Ya, sama normal, Pak, heksana. Kalau yang ini, yuk sama-sama ingat kembali cara penamaan alkana kemarin. Kita hitungnya dari mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ini rantai terpanjangnya. Di nomor 2 ada metil ya. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini menurut aturan penamaan alkana. Jadi atom KC karbon dimulai penghitungannya dari yang paling dekat ke cabang. Nah, ini kalau kita lengkapi, ini CH3, ini CH3, ini 1, 2, 3 berarti 1 lagi, 1, 2,
bisa 2 ya. 1, 2 berarti bisa 2. Ini 3. Oke, berarti namanya sekarang adalah 2 metil. Sekarang rantai terpanjangnya sudah berapa? 5. Berarti 2 metil pentana. Oke. Berikutnya, kita hitungnya dari mana? Hitung dari kiri atau dari kanan? 1, 2, di nomor 2 sudah ketemu cabang. Hitung dari kanan, 1, 2, di nomor 2 juga sudah ketemu cabang. Dan cabangnya itu adalah sama-sama metil ya. Berarti ini bisa kita 1, 2, 3 tinggal 1H. 1, 2, 3 berarti tinggal 1H. 1 ya, berarti bisa 3. Namanya 1, 2. Kita hitung dari kiri dan dari kanan ternyata sama ya. 1, 2, 3, 4. Berarti namanya adalah nomor 2 dan di nomor 3. Jadi kalau dia jumlahnya ada 2, berarti kita kasih awalan dimetil. Dimetil, rantai terpanjangnya sekarang 4, berarti dimetil butana. Oke, untuk nomor bagian berikutnya, nah kita hitung ya. Di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama nomor 3, berarti namanya adalah 3 metil, C-nya 5 ya, pentana. Nah, berikutnya kita perhatikan, sudah pasti kita hitung dari kiri ya, karena cabangnya ada di lebih dekat ke atom C nomor 1-nya di sebelah kiri, mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4. Kalau dari kanan 1, 2, 3. Berarti kita harus hitung dari kiri. Oke, namanya di nomor 2 dan di nomor 2. Gitu dia ya. Di metil. Rantai terpanjangnya 4, berarti butana. Jadi semakin banyak atom karbon, maka semakin banyak jumlah isomernya. Oke. Nah, untuk sifat-sifat fisis dan sifat alkana, dari sifat alkananya itu sudah kamu baca, nanti kita akan coba dalam soal-soal. Baik, kemudian kita masuk ke dalam sifat kimia. Jadi sifat fisisnya tadi nanti tolong kamu isikan ya, dari tugas baca kita ada berapa sifat fisis? Ada 1, 2, 3. Kemudian kita masuk ke sifat kimianya. Nah, di sifat kimia alkana ini bersifat kurang reaktif. Atau ada istilahnya disebut dengan parafin. Ya. Kenapa? Karena ikatannya semuanya berikatan tunggal yang kita sebut dengan jenuh. Jadi dia kurang reaktif. Nah, semakin panjang rantai karbonnya, semakin kurang kereaktifannya. Berarti dia semakin bersifat parafin, ya. Kemudian alkana ini dapat bereaksi, umumnya itu reaksinya adalah reaksi substitusi atau kalau bahasa Indonesianya kita sebut pergantian. Ya, jadi alkana itu bisa bereaksi, reaksi pada alkana adalah merupakan reaksi substitusi atau reaksi pergantian atom hidrogen dengan atom lainnya. Kita ambil contohnya misalnya substitusi dengan dengan gas klorin. Kita ambil satu contoh alkana metana misalnya ya. Metana itu apa? Rumusnya CH4.
bereaksi dengan gas klorin. Gas klorin berarti Cl2. Nah, dia akan menghasilkan CH3Cl dan menghasilkan asam klorida. Jadi tukar-tukaran ya. Satu atom H-nya diganti dengan satu atom Cl. Nah, ini masih bisa berlanjut reaksi substitusinya ya. Dia bisa menjadi dari hasil ini, dari CH3Cl CH3Cl direaksikan kembali dengan gas klorin, dia akan menghasilkan CH, tukar lagi satu lagi ya, ganti CH2Cl2 ditambah HCl. Nah, ini kalau nanti pemberian namanya, ini nanti apa hasilnya? Ini disebut dengan, ini CH3 metil ya, metil klorida Cl-nya ya. Kemudian kalau atau ini disebut juga dengan klorometana. Jadi untuk penamaan nanti akan kita pelajari di kelas 12. Kalau untuk senyawa ini disebut juga dengan senyawa haloalkana. Halo itu halogen. Halogen itu berarti golongan 7A. Ini metilnya atau dia golongan halogen bersubstitusi dengan alkana, maka dia namanya menjadi golongan haloalkana. Nanti ini akan dipelajari di kelas 12. Oke. Nah, itu untuk isomer alkana dan sifat spesies, sifat kimia alkana. Nah, untuk kegunaan alkana itu sesuai dengan tugas baca dan tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Nah, tolong itu diselesaikan. Oke. Untuk alkana kita sudah selesai pada materi alkana. Kita akan lanjutkan kepada alkena. Nah, baik, kita akan masuk kepada alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2. Alkena, senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2. Rangkap 2. Oke. Nah, sekarang hidrokarbon ini, pada alkena ini dimulai dari C2. Kemarin sudah kita lihat ya. Rumus umumnya adalah, masih ingat ya anakku ya? Rumus umum yaitu CnH2n. Nah, alkena ini dimulai dari C2, enggak dari C1 ya. C2, berarti kalau C-nya 2, iya, hanya 4. Kalau C-nya 3 hanya 6. Kalau C-nya 4 hanya 8. Kalau C-nya 5 10. Begitu seterusnya ya. Nah, untuk penamaannya tinggal kalau pada alkana itu dikasih akhiran ana, pada alkena dikasih akhiran ena. Ya, ena. Berarti ini C2 namanya adalah kalau alkananya itu etana, berarti di alkenanya itu namanya etena. Berarti kalau C3 propena. Ya, kalau di alkananya dia etana, maka di alkena dia etena. Kalau di alkana C3 itu adalah propana, maka di alkena dia propena. C4 berarti butena dan seterusnya ya. Kita pakai akhiran ena. Nah, kemudian aturan
penamaan. Aturan penamaannya itu pada umumnya sama seperti alkena, hanya bedanya penomoran. Kalau kemarin penomoran pada alkana dimulai dari cabang, maka kalau pada alkena penomoran dimulai dari C yang paling dekat ke ikatan rangkap 2. Ini yang pertama ya, rangkap 2. Nah, sekarang perhatikan, ada lagi aturan berikutnya, jika posisi ikatan rangkap 2-nya sama, rangkap 2-nya sama dihitung dari kiri ya, dari kiri atau kanan, maka penomorannya itu dimulai dari yang paling dekat ke cabang. Ini udah sama seperti alkana, paling dekat ke cabang. Ya, ini sama seperti alkana. Oke, kita ambil contoh. Contohnya. Oke, kita ambil contoh misalnya C. Di sini ada, kita buat rangkap 2-nya. Oke. Nah, di sini ada cabangnya. Yuk, kita hitungnya dari mana? Ya. Kalau menurut aturan alkana, dia lebih dekat, hitung dari kiri, nomor 2-nya sudah ketemu cabang. Tetapi pada alkena kita tidak hitung dari kiri, kita hitung dari kanan. Kenapa? Karena dia lebih dekat ke ikatan rangkap 2. Jadi di sini dia 1, 2, 3, 4, 5. Ini rantai terpanjangnya. Jadi rantai terpanjang itu harus mengandung ikatan rangkap 2. Ya. Kalau kita hitung dari kiri berarti 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkap 2-nya ada di nomor 4. Jadi kita harus hitungnya dari kanan. 1, 2. Jadi kalau kita beri nama ini adalah 4 ya. Tetap ya nak, pemberian namanya tetap dulu nomor cabang, bukan nomor ikatan rangkap 2. Hanya saja perhatikan, ini betul-betul harus diperhatikan, karena salah menentukan hitung mulai dari mana, maka akan salah kita memberi nama. Penamaan tetap, penamaannya itu tetap dimulai dari urutannya ya, urutannya nomor cabang dulu. Sama seperti alkana, berarti nomor cabang ada di nomor 4. Ya, ada di nomor 4. Berarti apa nama cabangnya? Oke, kita lengkapi saja dulu ya. Kalau dia C1-nya berarti D3-nya H. Ini juga 3H. Di sini ada 1 lagi. Di sini ada berapa? Iya, 2. Di sini? Iya. Ada? Iya, 1 ya. Karena sudah 3. 1, 2, 3. 1. Berarti di sini 3. Cabangnya apa namanya? Namanya adalah metil ya. Berarti 4 metil. Oke, baru kalau tidak ada lagi cabang yang lain, baru kita buat nomor ikatan rangkapnya ya. Ada di nomor 2. Nah, seperti itu dia. Nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap. Itu dia urutan penamaannya. Oke. Apa rantai terpanjangnya? Ada 5 ya. Berarti pentena. Jadi ini menunjukkan ena menunjukkan ada ikatan rangkap 2-nya. Oke. Supaya lebih jelas, coba kita dengan contoh kedua. Contoh keduanya ini buat 1, 2, di sini rangkap 2-nya. Kemudian di sini ya. Oke.
Oke, di mana kita letakkan? Misalnya di sini 1, 2. Di sini ada cabangnya CH3. Kemudian di sini ada cabang lagi CH2, CH3. Oke, kita tambah satu lagi lah. Di sini ada cabang CH3. Kita hitung dulu ya. Oke, coba ini Ibu pindahkan ini. Ini jangan kita bikin ikatan rangkap 2 ya. Tunggal saja. Di sini kita buat ikatan rangkap 2-nya. 1, 2, 3, kita 1, 2, 3. Oke. Ya, ini ada persoalan lagi ya. Sekarang kita tetap ke patokan utamanya untuk senyawa alkena. Hitungnya dari mana? Dari yang terdekat ke ikatan rangkap 2. Oke, dari kiri 1, 2, 3. Ketemu ketemu ikatan rangkap 2. Kalau hitung dari kanan 1, 2, 3. Oh, sama. Nah, kalau dia hitungannya sama, dari mana kita ngitungnya? Nah, untuk soal seperti ini, kita menghitung penomoran karbonnya itu dari yang paling banyak cabangnya. Di mana paling banyak cabang? Perhatikan ya, kalau kita hitung 1, 2, 3, itu cabangnya 1. Kalau kita hitung dari kanan, 1, 2. Di nomor 2 ada cabang, di nomor 3 pun ada cabang. Maka kita mulai ngitungnya dari sini. 1, 2, dari kanan ya, 3, 4, 5, 6. Perhatikan ya anakku ya, aturannya ya. Oke, nah kalau ini sudah penghitungan seperti ini, tinggal kita tentukan apa saja cabangnya ya. CH3 metil. Ini ada C2H5 berarti etil. Di sini ada lagi metil. Bagaimana penamaannya? Tetap penomoran cabang seperti aturan yang sudah kita pelajari pada alkana adalah dimulai berdasarkan abjad. Ya, E lebih dulu daripada M. Berarti namanya cabangnya harus dari etil dulu ya. Di nomor 3, iya, di nomor 3 ada etil. Kemudian di nomor berapa? Nomor 2 dan nomor 5, 2 ya. 2 berarti kita kasih awalan di. Karena sama metilnya ya. Metil. Oke, selesai ya. Cabang sudah selesai. Baru kita tentukan rantai terpanjangnya adalah metil 6 berarti heksana. Oke, ini namanya. Nah, contoh ketiga satu lagi ya. Contoh ketiga ini soal kita buat seperti ini. CH3 2 kali, kemudian CH3, CH3 2 kali. Oke, nah untuk soal yang seperti ini kita harus buka dulu dia ya. Buka dia seperti apa. Ini CH3 2 kali berarti CH3-nya itu sebagai cabang atau rantai nomor 1 ya. Karena kalau CH3 berarti dia hanya tinggal bisa membentuk satu lagi ikatan ya. Satu lagi rantai. Oke, kita mulai dari CH. Berarti CH3-nya ada di sini 1. Satunya lagi kemana? Boleh ke bawah, boleh ke atas ya. CH3. Kalau tadi ini CH3-nya 3 kali, berarti satunya ke atas lagi. Supaya dia 4, tidak lagi mengandung H. Tapi karena cuma 2, berarti dia masih bernikat 1H. Berarti, oke, CH3 sudah, ini 2 ya, CH2. CH2 berarti dia di rantai lurus. Kenapa? Iya, karena 2-nya bisa ke atas 1H-nya, satunya ke bawah H-nya ya. CH2. Kemudian CH ada C, kemudian ada CH3 2 kali. CH3 berarti C-nya satu lagi di sini CH3. Oke. Nah, perhatikan ini 1 2 3 4 sudah oke. Di sini baru 1 2 3. Masih kurang ya? Di sini 1 2 3. Jadi masih kurang
1. Berarti di sini ada ikatan rangkap 2. Nah, sekarang sudah 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini ada 3. Nah, sekarang kita baru mulai hitung dari mana? Oh, ini pasti sudah jelas ya, Nak. Berarti kita hitung dari kanan. Kenapa? Lebih dulu ketemu ikatan rangkap 2. Oke. 6, 7. Berarti apa namanya? Ya. Ya, tetap cabang dulu ya. Nomor berapa? Nomor 2 dan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6. Apa nama cabangnya? Metil. Metil berarti di. Metil. Oke. Rantai terpanjangnya. Oh, ikatan rangkap 2-nya ada di nomor 2. 2. Sudah? Apa itu 7? Hepta. Nah, oke, ini dia penjelasan tentang senyawa alkena. Kemudian sebagai tugas baca lagi nanti kalian coba baca sifat fisis dan sifat kimianya. Kemudian nanti kalian baca juga kegunaan alkena. Nah, baiklah Ibu rasa hari ini pembelajaran kita cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan dengan soal-soal latihan yang akan Ibu kirimkan lewat tugas-tugas di GC.